Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la tajididz zalimina illa khasara. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati bitilawatil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk salat berjamaah di masjid ini. Kemudian masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita usia yang panjang, umur yang panjang, kemudian kita mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai umur panjang tapi tidak dimanfaatkan dengan kebaikan. Minta kepada Allah usia yang panjang, kemudian kita minta kepada Allah kebarokahan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengutip tadi hadis tentang keutamaan Al-Quran, ya. Afdalu ibadati ummati bitilawatil Quran. Al-Quran itu banyak sekali ya hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Ini saking sempurnanya Al-Quran, saking agungnya Al-Quran gitu. Bahkan hadis-hadis, banyak hadis sebetulnya ya, kalau kita terus dikaji tentang hadis-hadis tentang Al-Quran. Subhanallah. Ada enggak tentang hadis bahasa Indonesia? Enggak ada kan ya. Hadis tentang matematika enggak ada. Hanya Al-Quran yang ada tentang masalah hadis. Mungkin hanya menambah wawasan, menambah ilmu tentang bahasa Indonesia, tentang matematika. Tapi tentang Al-Quran itu betul-betul ya, ada sampai ada hadisnya gitu. Hadirin yang saya hormati, itu sebetulnya yang menyampaikan ini sebetulnya banyak ya ustadz-ustadz di sini yang lebih paham tentang Al-Quran sebetulnya. Tapi mudah-mudahan kita belajar sama-sama, kita memahami tentang kaidah ilmu tajwid sama-sama. Kalau memang ada yang harus dikoreksi, saya minta koreksinya dari jemaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, kita akan mengulang tentang apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal pertemuan tentang hukum nun sukun, tentang hukum mim dan nun bertasydid, tentang qalqalah. Kemudian yang terakhir kemarin adalah hukum mim sukun. Ya, insyaallah sudah pada hafal ya yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya. Kita akan mengulas saja. Hukum nun sukun atau tanwin terbagi berapa bagian? 4 bagian. 1 idhar, 2 ikhfa, 3 idgham, 4 iklab. Ya, alhamdulillah ya, menempel insyaallah. Kemudian idgham terbagi kepada 2 bagian. 1 idgham bigunnah, 2 idgham bila gunnah. Ya, alhamdulillah. Coba satu persatu. Huruf ikhfa ada berapa? 15. 1 dilagukan mangga, coba yang tiasa dilagukan mangga.
Huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf, ya. Itu huruf ikhfa yang 15. Kemudian huruf idhar ada berapa? 6. 1 alif, ha, kha, ain, ghain, ya. Kemudian ha, itu ada 6. Kemudian iklab ada berapa? 1 apa? Ba. Kemudian idgham dibagi 2. 1 idgham bigunnah. Huruf idgham bigunnah berapa hurufnya? Ada 4. 1 ya, ya, mim, nun, waw. Idgham bila gunnah 2. 1 lam, ra. Alhamdulillah sudah pada hafal. Kemudian yang kedua adalah hukum nun dan mim bertasydid, ya. Nun dan mim bertasydid maka itu harus didengungkan, ya. Apabila menemukan di dalam Al-Qur'an nun dan mim bertasydid maka harus didengungkan. Contoh nun ditasydid inna, ya, harus jelas dengungnya, jangan inna, ya. Inna itu tidak berdengung, ya. Kemudian mim ditasydid summa, ya, bisa sampai 3 harokat panjang dengungnya, ya. Itu contoh nun dan mim bertasydid. Kemudian yang seterusnya adalah yang sudah yang saya sampaikan adalah qalqalah. Huruf qalqalah berapa? 5. 1 qaf, to, ba, jim, dal, atau ba, jim, dal, to, qaf, ya. Itu huruf qalqalah. Apa artinya qalqalah? Pantulan, suara yang dipantulkan. Huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Itu wajib hukumnya dipantulkan, ya. Kalau sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya. Apabila menemukan huruf qaf, to, ba, jim, dal sukun maka harus dipantulkan. Kemudian apabila tidak sukun, kemudian di akhir kalimat atau di akhir ayat maka harus dipantulkan, ya. Kemudian berikutnya adalah yang kemarin hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun dibagi berapa bagian? Berapa? Mim sukun yang kemarin sudah disampaikan 3. 1 ihfa sapawi, 2 idhar sapawi, kemudian 3 idgham misli, ya. Ya. Idgham misli yaitu hurufnya apa? Mim sukun menghadapi huruf mim. Kemudian ihfa sapawi, ya, mim sukun menghadapi huruf ba. Kemudian idhar sapawi sisanya dari mim dan ba, ya. Kalau 28 mungkin tinggal 26 adalah idhar sapawi, ya. Itu untuk materi tajwid hari ini. Kita akan praktekkan di surat An-Nasr, ya. Harusnya bawa Al-Quran, tapi mau fokus tapi nggak bisa katanya Pak Setia, ya. Mungkin nanti untuk di lain waktu kita akan pakai infokus supaya lebih jelas nanti apa di surat An-Nasr ini hukumnya apa aja yang ada di surat An-Nasr, ya. Kita akan baca dulu surat An-Nasr sama-sama, kemudian nanti kita akan koreksi, ya. Di surat An-Nasr ada hukum apa aja. Insya Allah kita akan sama-sama belajar di sini. Kita akan mulai baca surat An-Nasr dari ta'awud basmalah kemudian ke surat An-Nasr.
Kemudian ini saya minta kepada jamaah untuk walaupun di ta'awud dan basmalah harus sesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid. Jangan asal baca, jangan a'udzu billahi minas, itu tidak sesuai ya. Ya, karena makharijul huruf makharijul huruf ain itu beda sekali gitu ya. Maka harus disesuaikan dengan makharijul huruf masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya coba mangga. 1 2 3. Ya, a dengan au jelas beda ya makharijul hurufnya. A itu di bawah tenggorokan, dekat ke dada ya. Au itu di tengah-tengah tenggorokan ya, itu jelas beda makharijul hurufnya. Yang di bawah tenggorokan itu hurufnya ada 2, a dengan h ya, a h itu. Kemudian ke atas sedikit h dengan a ya, h dengan a itu makharijul hurufnya. Kemudian maju sedikit ke atas terus kha dengan ghain ya, itu makharijul hurufnya di situ ya. Makanya jangan au itu sama aja makharijul hurufnya itu. A kemudian a au ya, itu harus jelas makharijul hurufnya. Jangan sampai a'udzu itu sama hamzah ya. A'u ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah di situ satu ayunan tetap. Rahma satu ayunan tetap. Jangan bismillahirrahmanirrahim, itu kepanjangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang. Iya. Kita lanjut ke surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 2 3. Kita langsung aja ya, satu ayat tajwidnya. Idza jaa, di sini disebut mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan, tidak melebihi 2 harokat. 1 ayunan idza ya. Jangan idza ja, itu kepanjangan. Idza ja di sini disebut mad wajib muttasil ya. Mad ketemu hamzah dalam satu kalimat itu disebut mad wajib muttasil ya, mesti panjangnya 6 harokat ya. Kalau wajib itu ya seharus segitulah gitu. Beda dengan jaiz ya. Jaiz itu wenang, bisa 2 bisa 4 ya. Kalau wajib itu mesti 6 harokat. Bagaimana untuk menentukan 6 harokatnya? Bisa dengan tangan. Idza ya, idza jaa
ya, itu bisa dengan tangan, bisa dengan ketukan. Idza jaa, ya, bisa dengan ketukan, bisa dengan tangan, bisa dengan, kalau biasa sudah kita mempraktekkan 6 harokat, dengan feeling kita juga sudah hafal gitu. Oh, di sini 6 harokat, ya, insyaallah. Idza jaa 6 harokat, nasrullah, ini so, ya, bukan sin, bukan nasrullah, ya, beda juga makharijul hurufnya sin dengan so, ya. Nasrullahi, ini lafaz Allah, sebelumnya berharokat a atau u, maka disebut apa? Tafhim, ya, artinya tafhim itu tebal, maka ditebalkan Allahnya. Nasrullah, Allah tuh, ya, ditebalkan, karena di sini hukumnya tafhim, maka harus ditebalkan. Wal fath, wal alif lam, ya, alif lam terbagi kepada 2 bagian. Ada disebut alif lam samsiyah, ada alif lam qamariyah. Bedanya alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah jelas beda. Kalau alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas, ya. Di sini termasuk alif lam qamariyah, wal, ya. Kalau alif lam syamsiyah, maka alif lamnya tidak dibaca walaupun nampak ada. Perbedaannya adalah kalau alif lam syamsiyah, sesudah alif lam maka kedepannya ada huruf yang bertasydid, ya. Tapi kalau alif lam qamariyah tidak bertasydid, ya. Wal fath, ya, jangan wal fath, haknya tetap harus berbunyi. Wal fath, ya, tetap ada haknya, jangan wal fath, ya, itu haknya tidak masuk gitu. Tapi wal fath, ya, ada suara haknya. Lanjut ayat kedua, kita baca dulu sama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, coba 1 2 3. Wa ra'aitan, ya, kita akan sama koreksi tajwidnya. Wa ra'aita, ai ini disebut apa? Madlin, ya. Ada yang mengatakan haraf lin. Madlin. Huruf madlin ada berapa? 2, 1 ya, waw. Fathah menghadapi ya, fathah menghadapi waw, itu disebut madlin. Yang au, ya, bau, jau, tahu, ya, ai, bai, ya, seperti itu. Fathah menghadapi ya dan fathah menghadapi waw, itu disebut madlin, ya. Wa ra'aitan, nah, di sini disebut nun ditasydid, disebut gunnah musyaddadah atau disebut gunnah asliyah, ya. Gunnah musyaddadah atau gunnah asliyah, maka dengungnya harus lama, bahkan 3 harokat dengungnya. Wa ra'aitan, ya, ada hadis kan, jayyinul Quran bias watikum, ya, bacalah Al-Quran yang sudah bagus dengan suaramu yang bagus. Apa, diperbolehkanlah, ya, oleh Rasulullah SAW untuk memperindah bacaan Al-Quran, ya, belajar memperindah bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, orang lain tuh, aduh bosan sih itu mau baca Quran, ada yang seperti itu. Tapi kita kalau diperbaiki, diperindah bacaan Quran, yang mendengarkan juga akan merasakan nikmatnya Al-Quran, ya, kesempurnaan Al-Quran, ya.
Maka di sini ada hadisnya juga, jayyinul Qur'an bi aswatikum. Perbaikilah bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sudah bagus ini, yang sudah sempurna itu dengan suaramu yang indah, yang bagus itu. Tapi bisanya bagus kita baca Al-Qur'an, bisanya kita maksimalnya membaca Al-Qur'an tentunya dengan memahaminya kaidah ilmu tajwid gitu. Ya. Kita pingin bacaan kita bagus gitu, pingin bacaan kita ya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tapi tidak belajar ilmu tajwidnya tidak akan pernah gitu ya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita lanjut, wa ra'aitan ya, nun ditasydid disebut gunnah asliyah. Nah, di sini langsung ke mad tabi'i. Panjang 2 harokat, dengungnya bisa 3 harokat, naknya tetap 2 harokat. Wa ra'aitan na tetap 1 ayunan ya, naknya. Sayadkhulu, kita ketemu dengan dal sukun. Tadi huruf dal disebut apa? Qalqalah. Artinya qalqalah itu ya, kalau artinya qalqalah pantulan, maka harus dipantulkan. Kalau kita membaca Al-Quran ketemu dengan huruf qalqalah ya, tahu ini harus dipantulkan tapi tidak dipantulkan gitu ya. Kita berusaha untuk terus memantulkan huruf-huruf yang harus dipantulkan ya. Tadi juga ya saya dengar ada yang dipantulkan, ada yang enggak, atau mungkin malu ya untuk dimantulkan. Pantulkan aja. Kita ketemu dengan huruf-huruf qalqalah yang harus dipantulkan, pantulkan aja ya. Di sini adalah yadkhuluna. Qalqalah di sini disebut qalqalahnya qalqalah sugro ya. Sugro itu kecil, jadi asal terpantul aja, jangan sampai tidak terpantul sama sekali. Wa ra'aitan nasa sayadkhulu sayad ya. Kalau sudah terbiasa itu dengan sendirinya akan terpantul gitu. Tapi kalau tidak berusaha untuk dipantulkan ya tidak akan terpantul karena sudah terbiasa tidak terpantul. Sayadkhuluna, lu mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi di sini juga sama mad tabi'i di sama nillah. Ini lafaz Allah terbagi berapa bagian? 2. 1 tarkik dan tafhim ya. Disebut tarkik sebelumnya apa? Kalau tarkik tipis sebelumnya berharokat kasrah ya. Billah, tillah ya, lillah. Kalau tafhim sebelumnya berharokat fathah dan dhammah ya. Nasrullah, wallah ya, jelas tebal, ketebalannya jelas sekali ya. Di sini disebut tafhim. Kemudian di sini adalah tarkik tipis. Fi dinillah ya, nillahi ya, ditipiskan. Afwaja, afwa, fa termasuk huruf hamas ya. Huruf hamas itu ada 10. Fa, ha, sahu, sahsun, sakat ya, dikumpulkan seperti itu. Fa, ha, sa, sin, ta ya, itu termasuk salah satu huruf hamas. Huruf hamas itu berdesis keluar napas. As, af ya, itu termasuk huruf-huruf hamas yang harus keluar desisnya ya. Afwaja, wa-nya 2 harokat, ja 2 harokat tetap ya. Ini kan di akhir ayat, tidak semua di akhir ayat 6 harokat. Termasuk di sini adalah 2 harokat. Ini disebut mad iwad ya, bukan mad arid disukun lagi. Di sini disebut mad iwad. Apabila tanwin fathah di akhir ayat maka itu disebut mad iwad, bukan mad arid disukun lagi ya. Jadi tidak semua di akhir ayat itu 6 harokat ya. Ada yang 6 harokat,
ada yang 2 harokat. Kita lanjut ayat berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, coba 1 2 3. Innahu kana tawwaba. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini adalah wastaghfir. Ini kebanyakan di ghin sukun suka terpantul gitu ya. Ya, wastaghfir gitu ya. Di sini biasanya banyak yang kesalahan tuh di sini itu wastaghfir. Sedangkan ghin itu tidak termasuk huruf qalah. Jadi jangan dipantulkan. Sering yang terdengar di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi, banyak terdengar ghairil maghdubi ya, itu terpantul dengan sendirinya. Kenapa? Karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa kemudian mendengar ya yang dipantulkan huruf ghin, aduh terasa gimana gitu ya. Jadi diusahakan ghin sukun tidak terpantul ya. Diusahakan ditahan aja maghdubi ya, ghairil maghdubi ya. Makanya kalau pingin tidak terpantul ghinnya, maka lidahnya ditahan kemudian dilepas dengan mengucapkan huruf berikutnya. Ghairil maghdubi, langsung ya. Kalau lidahnya dilepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya maka akan terpantul ya. Di sini juga sama, wastaw ya, jangan terpantul. Wastaghfir ya. Kita bahas fasabbih bihamdi udah, rabbika di sini hanya ghin ya, diusahakan jangan terpantul. Wastaghfir, ra sukun sebelumnya berharokat kasrah maka disebut ra tarkik tipis ya. Ra juga terbagi kepada 2 bagian, ra tarkik dan ra tafhim. Ra tarkik sebelumnya berharokat kasrah, ra tafhim sebelumnya berharokat fathah dan dhammah ya. Lanjut, ketemu lagi dengan gunnah asliyah atau disebut gunnah musyaddadah. Innahu di sini ada yang mengatakan domah terbalik ya. Domah terbalik ya. Kemudian kedepannya bukan huruf alif, maka di sini disebut mad silah ya. Ada 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah ya. Jelas beda, panjangnya juga beda. Kalau mad silah qasirah panjangnya 2 harokat sama dengan mad asli atau dengan mad tabi'i. Kemudian kalau mad silah tawilah maka dibaca 6 harokat ya. Apa bedanya mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Mad silah qasirah sesudah hak domir domahnya kedepannya yaitu bukan huruf alif, itu mad silah qasirah. Tapi kalau mad silah tawilah sesudah domah terbalik kedepannya adalah huruf alif. Itu membedakan antara mad silah
qasirah dan mad silah tawilah, ya. Innahu di sini mad silah qasirah, maka harus dibaca panjangnya 2 harokat. Kana ka-nya mad tabi'i panjang 2 harakat. Tawa, ingat setiap huruf yang pakai tasydid maka harus ditahan, ya. Tawa, tau ada tekanan dulu, tahan dulu, ya. Jangan tawabar, tawabar itu tidak ditahan, tapi tawa ditahan. Innahu kana tawa, ya, wa-nya mad tabi'i. Tawwaba, ba-nya disebut mad iwad, ya, sama dengan yang tadi di atas. Panjangnya 2 harokat, tidak melebihi 2 harokat. Ya, itu tajwid di surat An-Nasr. Ya, kita akan sama baca sekali lagi sama-sama dari ta'awud, basmalah dan surat. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke surat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan lanjut. Sempurnakan aja ya gunnahnya, ya. Ya, alhamdulillah sudah mempelajari surat An-Nasr, ya. Mudah-mudahan kita terus ingat tajwidnya, kemudian kita bisa mempraktekkan, ya. Ya, itu aja untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan juga Al-Quran menjadi insya Allah akan menjadi penolong kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.